Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee bersama saya Triwidiastuti dari SDN 04 Kuto. Saya Ika Ufi Irnawati dari SDN 03 Kuto. dan saya Ari Restanto dari SDN 04 Karangrejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Dutun, bagaimana kabar dengan hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Ari. Pak Ari ya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Putri, di sini saya akan melakukan Putri akan melakukan coaching ya, seperti itu, betul ya? Betul, Pak. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching menggunakan rubrik penilaian seperti apa. Kemudian apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu akan menyampaikan pertanyaan itu berbobot atau sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan bagaimana Ibu nanti jangan lupa ya, nanti Putri saya pesen ini, saya jangan lupa ya saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Mohon maaf nih sebetulnya ya. Iya, Pak. Betulan apa, Pak? Gini, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah, Pak. Ya, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oh, berarti nanti ada 3 ya? Iya, Pak. Nah, sekarang gini, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik? Kompetensi dari ketiganya yang akan lebih saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh dan present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Seperti itu, Pak. Iya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini maksudnya indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya yang akan saya capai yaitu melihat apakah coachee itu sudah bisa mencari solusi atas apa permasalahan yang dihadapinya itu, dan juga coachee itu memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu, Pak. Baik, mungkin itu saja ya Putri ya pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan saya berharap semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat dari hal-hal apa yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Ika. Waalaikumsalam, Putri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ika? Alhamdulillah sehat, Putri. Bagaimana kabar Putri hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Putri. Bu Ika, Bu Ika katanya ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan saya ya? Iya, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Putri berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Putri. Kalau saya amati itu di sekolah saya itu cara pembelajarannya itu masih monoton, Bu. Masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Kadang siswa itu menjadi bosan gitu loh. Bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin itu pembelajaran itu di kelas itu lebih bervariatif gitu loh, Bu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang kan zaman yang teknologi yang berkembang ya Bu ya. Iya, betul. Nah, perkembangan teknologi juga sangat pesat.
Jadi sebagai guru itu kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman pada sekarang ini, Putri. Ya, baik ya Bu Ika ya. Jadi Bu Ika di sini itu ingin menyampaikan bahwa penyampaian materi teman-temannya itu memang kurang bervariatif seperti itu ya. Dan kira-kira setelah kita berbincang kurang lebih dari 15 dari 20 menit seperti itu, apa yang Bu Ika inginkan, harapkan? Saya berharap saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah, rekan-rekan guru di sekolah gitu ya, supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran gitu, Putri. Baik, jadi ada perubahan ya Bu Ika dalam penyampaian materi ya Bu Ika. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Bu Ika inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini yang lagi marak ya Bu ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Kuisi atau tidak jauh-jauh dari PowerPoint gitu. Sudah cukup sebenarnya kira-kira ya Bu Putri ya. Baiklah, jadi intinya gini ya Bu Ika, penyampaian materi itu lebih bervariatif seperti itu nggih ya. Jadi kalau misalnya ini adalah kondisi yang ideal yang kita katakan kondisi ideal itu adalah 10. Nah, dari level 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisi dan situasi ini itu berada di level berapa sekolahnya Bu Ika? Kira-kira sekolahan saya itu masih berada di level 5, Putri. Karena di sekolahan saya itu juga masih banyak guru senior yang masih menggunakan metode zaman dulu, yaitu metode ceramah. Baik, jadi seperti itu ya Bu Ika, berarti sekolahan Bu Ika masih di level 5. Nah, untuk saat ini kira-kira pada saat Bu Ika itu pengen melakukan perubahannya itu nanti ingin berada di level berapa Bu? Kalau saya inginkan kira-kira berada di level 7 sudah cukup ya Bu ya. Mengingat tadi Bu masih banyak juga guru-guru senior di sekolah saya. Baiklah, jadi Bu Ika menginginkan di level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 itu, nah kira-kira Bu Ika itu memilih ide atau rencana seperti apa yang bisa membuat itu bisa naik ke level 7. Misalnya itu untuk rekan-rekan guru di sekolah Bu Ika itu seperti apa rencananya? Sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring gitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran gitu ya Bu ya. Jadi rencananya Bu Ika akan mengadakan mentoring atau pendampingan ya secara individu ya. Adakah strategi lainnya selain menggunakan mentoring Bu Ika? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu bagi rekan-rekan guru berkaitan tentang media pembelajaran Bu. Berarti pilihannya ada dua nggih Bu Ika nggih, yaitu melakukan mentoring dan kemudian Bu Ika juga akan berkonsultasi kepada Bapak atau Ibu kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara dua pilihan itu, pilihan alternatif rencananya Bu Ika itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolahnya Bu Ika itu yang mana? Sepertinya untuk sekarang ini yang lebih cocok itu adalah metode mentoring Putri. Akan lebih tepat digunakan ya Bu ya, mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior juga yang mungkin tidak bisa atau tidak bisa mengikuti atau mengikuti pelatihan atau workshop itu nggih. Dan juga kalau workshop itu kan juga membutuhkan biaya pastinya ya Bu ya, biaya yang lebih banyak karena membutuhkan dan harus mendatangkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama Putri.
Baiklah, berarti jadi intinya Bu Ika itu cenderung lebih memilih ke metode mentoring ya, Ya. dibandingkan dengan workshop ataupun Ya. pelatihan ataupun metode yang lainnya. Hmm. Kemudian kira-kira kapan Bu Ika akan melaksanakan mentoringnya itu pada teman-temannya? Rencananya secepat mungkin Putri. Mungkin akan saya awali minggu depan. Mulai mentoring kepada rekan guru secara bergantian. Baiklah, berarti minggu depan ya Bu Ika rencananya Ya. akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dari hal tersebut, adakah yang nanti akan membantu Bu Ika dalam pelaksanaan mentoring tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan pada rekan guru yang benar-benar menguasai IT, atau Mbak Tutut kalau di tempat saya Bu. Dia adalah operator di SD saya yang sudah ahli dalam penggunaan IT gitu. Oh, baiklah, jadi Bu Ika akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan Bu Ika yang lebih menguasai IT. Ya benar Bu. Akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu menyelesaikan mentoring tersebut. Baik Bu Ika, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini ya. Saya tidak sabar lagi untuk mendengar cerita dari Bu Ika, endingnya seperti apa besok. Apakah Bu Ika berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Ika ya. Amin Bu. Kemudian kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang Bu Ika dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan ini saya mendapatkan gambaran Bu tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajarannya menjadi yang lebih bervariatif dengan metode mentoring begitu. Baik Bu Ika, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya minggu depan. Kita Ya, ngobrol betul. lagi ya tentang Ya. aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Ika. Terima kasih ya saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Putri nggih. Sama-sama Bu Ika. Alhamdulillah Putri tadi sudah melakukan coachingnya juga menurut saya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator yang ketercapaian ya Bu ya. Ya dari indikator ketercapaian yang diinginkan Putri tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Putri terkait dengan indikator tersebut? Baik Pak Ari, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan saya sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga mengidentifikasikan dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga meminta kepada coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Bapak. Oh iya, Putri. Menurut saya ini selaku observer ya, tadi itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Putri ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pada coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang akan dihadapinya. Kemudian selain itu pada waktu ini sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Putri. Saya di sini cuma berharap nanti di akhir saya ada pertanyaan satu lagi tadi dari yang sudah dilakukan ini, kompetensi apa yang nanti selanjutnya ingin Ibu kembangkan? Begini Pak Ari, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji sehingga dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Puji dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu Pak Ari. Luar biasa sekali Putri ya.
Tadi padahal sudah menerapkan alur Tirta, ini sudah luar biasa sekali di situ. Sudah terlihat sekali kalau Putri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat responnya itu menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan, seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Putri, pengen lebih menggali lagi, semoga nanti next ke depannya Putri itu lebih baik, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan berbagi pengalaman, berbagi praktik baik gitu ya Putri. Iya, Pak. Siap. Mungkin saya cukupkan dulu sekian, saya sebagai observer. Dari saya nanti saya jika ada kurang berkenan di Putri, saya mohon maaf. Ya, sama-sama Pak. Baik Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.